warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, dan untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang dicintai oleh beliau, yang terutama adalah keluarga beliau, istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, Zainab, Ummu Salamah, dan semua istri Nabi kita. Dan juga semoga selawat itu terus bersambung untuk anak cucu Nabi kita, yang terutama adalah Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, dan Fatimah, dan juga untuk sahabat-sahabat Nabi kita yang mereka berjuang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Allah ini. Amma ba'd. Bertemu kembali, gitu temanya. Bertemu kembali, kita bertemu kembali di masjid ini. Mungkin saya belum pernah ke masjid ini, tapi yang jelas para jamaah bertemu kembali di tempat ini. Biasanya kalau sebelum bulan Ramadan ya, orang udah pada sibuk. Ada yang bertemu orang tuanya, bertemu rekan-rekannya untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan ini. Tiap tahun Ramadan. Bahkan sebagian sudah 30 tahun Ramadan. Ada yang 40 tahun menghadapi Ramadan. Tapi tetap aja Ustaz, katanya Ramadan itu la'allakum tattaqun. Ini orang Ustaz sudah 40 tahun Ramadan gak ada perubahan di dirinya. Ada apa sebenarnya? Kenapa sebagian di antara kita berlalu Ramadan, bahkan puluhan kali Ramadan, tapi dia biasa-biasa aja? Itu sebenarnya kembali kepada kita sendiri. Kita mau nggak menjadikan Ramadan itu sebagai masa perubahan? Apa kita punya istilah di negeri kita ini reformasi? Bukan orde baru, ada orde lama, orde baru gitu kan. Mungkin sebagian sudah 30 tahun orde baru gitu kan. Nggak dapat apa-apa Ramadan dia. Yang ada selesai Ramadan, selesai ibadahnya. Selesai Ramadan, selesai baca Qur'annya. Semua ketaatan-ketaatan dia selesai. Tapi mudah-mudahan Ramadan tahun ini, kita Ramadan tanggal berapa insya Allah jemaah? Tanggal 1 Ramadan ya. Kita insya Allah berpuasa tahun ini dan sampai kiamat kita berpuasa 1 Ramadan. Saya gak mau ceramah panjang-panjang. Insya Allah antum semua sudah siap Ramadan. Buktinya apa? Antum hadir di masjid ini pagi hari ini sebagai tanda kesiapan seorang hamba untuk menghadapi bulan Ramadan. Ketika anak di pesantren, insya Allah semua yang nyantri dapat tuh ilmu. Kita diajarin awal masuk kelas nih, Ustaz itu nulis di papan. Ada 3 kalimat yang dia tulis. 3 kalimat itu sampai sekarang Ana tidak pernah menghafalnya lagi. Karena sudah hafal kayak Al-Fatihah mungkin. Kita dipaksa untuk ngafalin itu. Hari ini Ana ingin menularkan ilmu itu kepada antum. Karena Ana baru paham. Di pesantren kita itu dididik namanya anak-anak untuk menghafal saja, tidak untuk memahami.
Yang penting hafal. Dan alhamdulillah hafal. Hafal, lulus. Setelah itu baru kita belajar untuk memahami dan mewujudkannya dalam kehidupan ini. Yang pertama, man jadda wajada. Itu tuh ditulis pertama bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditulis man jadda wajada. Yang kedua, man sabara dhafira. Man sabara dhafira. Yang ketiga, man sara 'ala darbi wasala. Man sara 'ala darbi wasala. Saya ingin 3 hal ini yang kita pelajarin dulu. Mungkin sebagian belum pernah nyantri ya. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam Ramadan, bahkan dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Subhanallah. Kita dituntut dalam semua tindakan kita, perilaku kita untuk sungguh-sungguh. Tapi tentu kesungguhan itu tidak akan terjadi kecuali kita punya niat dan tujuan. Seorang santri yang dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya tanpa dia punya niat sendiri, biasanya nggak lama. Karena apa? Karena dia nggak punya target yang harus dia capai. Dia sekedar ya udah, nurutin orang tua aja. Sampai sana sebulan, 2 bulan, 3 bulan mental. Setahun berhenti. Kesungguhan itu beriringan dengan niat. Maka kita tahu Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap hamba apa yang dia niatkan. Ini Ramadan sudah berkali-kali kita lalui. Niat kita apa sebenarnya? Mau ngapain kita di bulan Ramadan ini? Karena ada orang-orang di bulan Ramadan ini yang puasanya hanya tradisi. Ente kenapa puasa? Semua pada puasa, masa aku nggak puasa? Malulah. Puasanya karena itu. Anak udah tua lagi, masa nggak kembali? Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang puasa cuma lahirnya saja. Memang dia tampak dalam sehari-hari nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum dia. Dia juga menjaga nafsunya dari mendatangi istrinya umpamanya. Tapi batinnya nggak pernah puasa. Yang haram dia makan, dia ambil. Perdagangannya penuh dengan kebohongan umpamanya bagi yang berdagang. Masya Allah, enak jadi ustaz itu ya. Dituangin teh, Masya Allah. Kita lanjutin ya, Mak. Tapi anak minum dulu, apa? Bismillah. Yang kedua, orang berpuasa lahirnya saja. Batinnya nggak berpuasa. Nggak ada nilai di puasanya. Mau 1000 tahun puasa, nggak ada nilai di puasa dia. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada qawla zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja tuh yang ketika puasa tidak meninggalkan qawla zur, kata-kata dusta, omongan-omongan palsu, terus menjahilin orang, perbuatan-perbuatan yang nggak ada artinya. Allah nggak butuh sama lapar dan haus dia. Allah nggak butuh. Allah tidak memerlukan dia berpuasa. Lah wong yang namanya makan minum ini halal di bulan Ramadan ditinggalkan. Namun yang namanya berbohong, berdusta, menipu sebelum Ramadan sudah haram. Kok pas masuk bulan Ramadan yang haram dia lakukan, yang halal dia tinggalkan? Kan gimana ente? Makan minum ini halal, ente tinggalkan.
kemudian bohong itu haram, ente lakukan. Nggak pas. Nggak pas banget. Maka hati-hati. Itu orang yang kedua, orang yang berpuasa cuma lahirnya saja. Yang ketiga, itulah yang diharapkan menjadi orang-orang bertakwa. Mereka yang berpuasa, lahir dan batinnya. Dia tahu tuh. Sebelum Ramadan dia sudah tunggu-tunggu Ramadan. Dia persiapkan diri Ramadan. Kita lihat sekarang orang-orang Ramadan, mana yang rame? Pasar, Ustaz. Orang pada belanja. Kenapa? Mau Ramadan. Subhanallah. Emangnya persiapan Ramadan itu ke pasar? Ke masjid lah persiapan Ramadan itu. Datangi kajian. Kembali ke tadi. Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh. Puasanya bersungguh-sungguh. Niatnya benar. Insya Allah apa yang ingin dia wujudkan tercapai. Dia ingin menjadi orang-orang bertakwa dan itu tujuan puasa. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana kewajiban itu telah difardukan buat orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka yang sudah tua, yang sudah berumur, yang sudah berkali-kali puasa, coba lihat. Aku berapa kali puasa nih? Kok belum bertakwa ya? Kok belum dekat sama Allah Jalla Jalaluhu? Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Dan Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami. Berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami. Apa kata Allah? Pasti kita akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kesuksesan itu. Jalan-jalan hidayah itu. Jalan-jalan petunjuk itu. Sebagian orang ada yang ngomong, nanti kok belum ke masjid nih? Ya belum dapat hidayah. Nanti kok masih melakukan yang maksiat-maksiat itu? Belum dapat hidayah. Ya memang belum dapat hidayah. Sampai mati belum dapat hidayah masuk neraka. Ada usaha dari kita. Ada usaha dari hamba bagaimana menjemput hidayah itu. Memang hidayah itu kadang-kala menyapa kita. Datang orang menyampaikan sesuatu kepada kita. Tinggal bagaimana kesiapan diri kita. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk meraih hidayah Allah, untuk meraih ketakwaan, lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Di pesantren pun yang belajar benar-benar, insya Allah sukses. Yang sungguh-sungguh belajar, insya Allah berhasil. Tapi yang tidak, sudah banyak buktinya. Sudah banyak buktinya orang-orang yang tadi kita katakan 3 tahun berhenti mondok. Dan saya lihat teman-teman di pesantren, waktu itu kita mondok, awal masuk jumlahnya 36. Iya 36. Lulus tinggal 9. Bisa dibayangkan, yang gugur itu banyak sekali. Kenapa? Ya karena tadi sebagian niatnya karena orang tuanya. Orang tuanya yang maksa. Dan yang banyak orang tua yang nggak benar. Gimana tuh orang tua yang nggak benar? Ketika anaknya nakal, bandel, dimasukin ke pesantren. Dia pikir pesantren ini bengkel. Sehingga teman-teman kita semuanya nakal. Ya semua namanya orang tuanya mikir, kau kalau bandel-bandel anak pondokin nanti. Betul, teman kita sebagian minum di pesantren. Bayangkan, anak lihat teman kok bisa di pesantren seperti ini. Ternyata sebagian orang tua nunggu anaknya bandel baru di pesantren. Dan ini kesalahan yang harus diperbaiki ke depan. Bahwasanya pesantren ini tempat untuk mencetak ulama, tempat untuk mencetak orang-orang yang bertakwa. Jadi tatkala anak kita sebelum nakal sudah dikirim ke sana. Jangan kalau masya Allah anaknya pinter, nurut, ini mah jadi dokter mah, sana umum gitu kan. Yang satu yang bandel, subhanallah. Dan banyak yang dari pesantren kemudian nggak lulus ya.
tambah bandel. Orang tuanya berharap dia supaya nggak bandel. Tapi ustadznya ngurus 10 orang aja susah. Dan orang tuanya ngurus 1 orang susah. Diserahkan ke ustadznya. Ini ustadz titip ustadz ya. Ini tolong dibetulin nih. Ini nggak benar. Manjadda wajada itu butuh kesungguhan. Jadi orang tua harus benar-benar membantu anaknya bagaimana bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Dan kita di Ramadan ini bagaimana bersungguh-sungguh ketika menghadapi bulan Ramadan. Nggak main-main. Urusannya ini surga dan neraka. Bukan urusannya nanti kalau berhasil dapat gaji besar, nggak berhasil ya udah nanti rugi gitu kan. Nggak, urusannya ini bainal jannati wan nar. Maka perlu kita mengkaji tentang Ramadan ini agar kita sungguh-sungguh. Kemudian perlu juga disampaikan kepada masyarakat tentang imbalan-imbalan di bulan Ramadan. Karena orang biasanya bersungguh-sungguh. Antum lihat ketika acara-acara di kampung kita ada acara naik pohon pinang. Iya, lomba naik pohon pinang. Siapa yang dapat? Manjadda wajada. Dia sungguh-sungguh. Kenapa dia ingin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan? Karena dia tahu di situ ada imbalannya, ada hadiahnya. Dan Ramadan ini banyak sekali hadiah-hadiahnya yang Allah akan berikan. Di mana ada pintu buat orang-orang yang suka berpuasa, pintu Rayyan ya. Bagaimana akan dihapuskannya paha dosa-dosa orang yang berpuasa. Banyak lagi. Kita nggak mau mengkaji hal itu, tapi kita akan mengkaji bahwasanya manjadda wajada. Tapi ternyata Ustaz, manjadda wajada nggak cukup, betul. Bersungguh-sungguh saja tidak cukup. Berapa banyak orang yang bersungguh-sungguh ketika berjalan menemui jalan buntu, putus asa dia di sana. Jalannya buntu, mau kemana? Kata dia. Nggak bisa lagi anak jalan. Maka jumlah kalimat yang kedua, man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar, dia akan beruntung. Bersungguh-sungguh plus bersabar. Begitu pula kita di pesantren tiap hari Masya Allah makan sate. Itu kelebihan pesantren ya. Sayur tempe. Tiap hari anak-anak tanya itu gimana? Ya Ustaz, sate Ustaz. Kata dia. Sayur tempe. Insya Allah tiap hari ada tempe mereka. Jarang ketemu yang namanya daging tuh jarang. Harus bersabar. Orang yang ke pesantren biasa hidup nyaman. Ya mungkin gak seperti Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar Masya Allah makannya zen-zen mungkin. Tapi di pesantren-pesantren yang kampung-kampung itu kayaknya masih sayur tempe. Jadi orang yang di rumahnya biasa hidup nyaman. Itu biasanya gak sabar di pesantren. Dan ana ingat teman-teman. Ana juga bersama teman-teman. Wa na'udzubillah min kalimati ana. Baru datang ke pesantren seminggu udah gak betah. Mau mandi ngantri. Makan ngantri. Semuanya ngantri. Kita di rumah biasa makan, langsung meja makan, makan. Ini pesantren nggak bisa. Nyuci sendiri. Nggak pernah selama hidup anak ketika di rumah nyuci. Nyuci piring sendiri. Semuanya kita lakukan sendiri. Oh itulah. Butuh sabar katanya Ustaz. Orang yang tidak sabar. Tadi saya katakan beberapa teman nggak sabar. Datang ke kepala sekolah kita. Ustaz, kita ini udah nggak betah Ustaz, mau pulang. Kata ustadznya, coba dulu 2 minggu. Nanti kalau nggak betah pulang nggak apa-apa. Balik lagi kita. Coba 2 minggu. Nggak betah tetap. Datang lagi. Ustadz, belum betah Ustadz. Ya, alhamdulillah. Udah 2 minggu di sini kan. Coba lagi sampai sebulan. Ya, itulah subhanallah. Jazakallah khair ya. Semoga Allah ngasih pahala yang besar kepada ustadz-ustadz pesantren itu. Mereka benar-benar berusaha membuat kita betah di pesantren. Akhirnya setelah sebulan betah kita. Karena udah biasa ngantri. Biasa nyuci. Sebulan itu sudah biasa kita. Awalnya berat. Tapi ternyata bisa. Maka butuh kesabaran. Man sabara dhafira. Dan kita lihat. Kita bisa mendapatkan surga itu karena sabar. Kita sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan ini. Berusaha dalam pekerjaan kita. Datang badai menimpa. Jatuh.
Kita akan mengatakan, ana sudah sungguh-sungguh ya Allah. Iya, tapi kau harus tahu bahwa Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Allah sudah mengatakan pasti aku akan menguji kalian dengan rasa lapar, rasa takut, ditinggal orang-orang yang kita cintai, harta kita berkurang, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hanya yang bersabar yang mendapatkan kabar gembira. Yang bersungguh-sungguh, iya Allah akan kasih jalan. Tapi kesungguhan butuh dibarengi dengan kesabaran. Karena dalam kehidupan ini jalannya itu tidak landai. Sebagian orang mengatakan hidup itu seperti perahu yang di atas laut sana. Ada nelayan di sini. Ada nelayan nggak? Yang pernah jadi nelayan mungkin. Antum kalau mau tanya kehidupan sama nelayan. Bagaimana kapal kecil itu datang ombak besar. Kadang-kala dia bisa terus berjalan. Kadang-kala ombak besar kena karang, piar. Dia harus menyelamatkan diri. Mau nggak mau, inilah kehidupan. Apa dia ketika pecah kapalnya dia diam? Tidak. Kita lihat mereka berusaha cari kayu untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia bersabar untuk sampai ke tepian. Karena dia tahu, bukan di sini tempat dia. Tepian sana tujuanku. Begitu pula dalam kehidupan ini. Apapun musibah yang kita hadapi, kita harus bersabar. Dan kuncinya hanya sabar. Menghadapi kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, puasa. Allah wajibkan kepada kita. Nggak enak tuh puasa. Bahkan bulan puasa disebut syahrus sabr. Bulan kesabaran. Karena orang itu menahan makan, menahan haus, menahan emosinya, menahan nafsunya. Subhanallah, kita lihat bagaimana Allah mempersiapkan Ramadan untuk menempa jiwa setiap muslim. Selama setahun, 330 hari dia lepas tuh nafsu dan syahwatnya, makan semaunya. Mendatangin istrinya kapan dia mau. Ramadan diatur. Gak boleh tuh datangin istrinya yang halal. Biasanya istri itu di rumah, dia biasa pakaiannya biasa dia. Tapi tatkala itu haram buat dia. Istri anak haram. Gak boleh kau datangin istrimu di siang hari Ramadan. Dan kita benar-benar dilatih untuk bersabar. Kita dilatih agar tidak makan yang haram. Dengan kita tidak makan yang halal di bulan Ramadan. Yang halal kita tidak makan di bulan Ramadan. Kok kita mau cari nafkah yang haram? Kita dilatih untuk meninggalkan perzinaan. Dengan apa? Dengan Ramadan. Kita dilatih bersabar melihat istri kita yang biasanya auratnya tersingkap di rumah, tidur bersama kita. Tapi kita tahu haram nih istri. Maka kita benar-benar dilatih di bulan Ramadan untuk sabar. Setelah Ramadan tentunya. Saya akan bacakan beberapa ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa surga Allah itu buat orang-orang yang bersabar. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 349. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya kata Allah, aku memberikan imbalan pada mereka hari ini, yakni nanti ketika hari pada mahsyar orang memasukkan ke surga, bima sabaru, dikarenakan kesabaran mereka, dikarenakan kesabaran mereka, annahum humul faizun. Mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang sabar. Apa semua dengan sabar bisa? Insya Allah semuanya bisa. Tentunya tadi sungguh-sungguh yang pertama dan bersabar. Ada seorang, saya pernah baca, seorang bisnismen lah, yang berhasil ya, yang hidupnya penuh dengan tantangan dan rintangan. Dia ditanya sama seorang pemuda, Pak, Bapak nih bisa berhasil gini nih, apa resepnya? Biasanya kan gitu kan. Kata orang itu, sabar. Masa sabar aja? Nggak semua bisa pakai sabar. Bisa.
Contoh kata dia, air, kalau memindah air pakai keranjang. Pakai keranjang yang bolong-bolong. Bisa nggak? Kalau sabar bisa. Gimana bisa? Tunggu sampai datang musim salju. Ketika dia mengeras, kau angkat. Subhanallah. Dalam kehidupan seperti itu. Kita kadang harus menanti. Sebagian orang nggak sabar menanti. Nggak sabar nungguin itu, nggak sabar. Padahal proses menanti ini indah sekali. Kita lihat orang-orang di bulan Ramadan. Proses menanti dia dari sejak fajar. Ketika zuhur, panas teriknya begitu menyengat. Dia sabar. Menanti apa? Keberhasilan itu datang tuh nanti itu. Kapan datang? Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar. Nikmat semuanya. Karena apa? Karena sabar. Dan beda dengan orang yang zuhur minum. Aduh gak kuat ana mah. Gak kuat. Ana minum. Ketika waktu berbuka tiba dia bersedih. Karena dia gak sabar. Bima sobaru. Karena kesabaran mereka. Allah SWT juga berfirman di surat Al-Furqan ayat 322. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sobaru. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salam. Itu orang-orang diberi imbalan kamar-kamar yang indah di surga. Bangunan-bangunan yang megah di surga. Kenapa? Bima sobaru. Dikarenakan kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salam. Mereka akan mendapatkan sambutan dan ucapan selamat nanti di surga. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 392. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Itu orang-orang dikasih pahala 2 kali. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Itu. Kita lihat orang-orang sebagian nggak sabar. Bangkrut, loncat dari gedung tinggi. Bunuh diri. Ditinggal pergi sama istrinya. Gantung diri. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini kita melihat fenomena yang sangat menyakitkan hati. Gara-gara apa? Gara-gara gak punya sabar tuh orang-orang. Allah pun menyuruh kita kalau mau minta tolong sama siapa? Sama Pak Sabar. Pak Sabar itu subhanallah. Gak pernah kalau dimintain tolong bilang enggak. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Oh, kalau mau minta tolong, kata Allah, minta tolonglah sama sabar. Kok bisa minta tolong sama sabar? Iya, sabar itu gak pernah nolak. Datang orang minta tolong, Bar, anak gimana nih urusannya? Ya sudah, nanti di sini aja. Gitu ya? Iya, kata Pak Sabar itu kita disuruh diem. Sudah tenang. Masya Allah. Wassalah. Dan kalau ada masalah, sholat. Allahu Akbar. Dan tempat curhat yang gak pernah menolak kita. Yang gak pernah bosan, itu tempat sholat kita, sejadah kita. Ketika kita sujud, tempat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya, ketika dia menjadikan maaf pantatnya lebih tinggi daripada dahinya. Ketika dia sujud, dia berbisik kepada bumi. Dia mengatakan Subhan Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dia berbisik kepada bumi yang mendengar yang ada di atas langit sana. Allah Jalla Jalaluhu. Allah mendengar tatkala kita berbisik kepada bumi itu. Karena pada hakikatnya kita berbisik kepada Sang Pencipta. Sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tatkala kita sujud, apa saja luapkan, sudah lampiaskan apa yang ada dalam hati kita. Allah dengar kita. Allah dengar kita. Dia dekat sama kita. Dan dia ada di atas sana. Di atas langit yang tertinggi. Allah mendengar semua suara. Apalagi suara hamba yang sedang berintih. Nabi Yunus alaihi salam. Dia tidak berada di daratan. Dia berada di dalam perut ikan paus. Di situ dia bertasbih. Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah.
Tuh Nabi Yunus mengatakan itu, para malaikat mendengar suara tapi nggak tahu. Allah tahu di mana dia mengatakan. Ingat, sabar, semuanya butuh sabar. Apa saja masalahnya, istri yang bermasalah sama suaminya, dan ingat semua punya masalah. Jangan merasa kita aja nih yang punya masalah sehingga berat untuk sabar. Jangan, semuanya punya masalah dan macam-macam masalahnya. Maka tolong apa saja